Untuk SMA Negeri 1 Talun, apalagi PTS-nya, Praja Tegak Semanta, tidak tinggal diam atau tidak mati gaya. Enggak boleh mati gaya. Ya. Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back. Mandala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di podcast Praja Tegak Semanta. Kali ini Praja Tegak Semanta menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah konten yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dan pastinya sesuai dengan slogan Praja Tegak Semanta, yaitu keren, gembira, dan asik. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu Pramuka produktif dengan konten kreatif dengan mengangkat sebuah topik channel YouTube Semanta TV. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Era Nurmazila dari kelas 11 MIPA 1 sebagai moderator dan juga pastinya saya tidak sendiri di sini. Nah, di sini kita ditemani oleh dua narasumber, yaitu seorang guru SMA Negeri 1 Talun yang dimana beliau adalah Wakama Bigus dan juga Sekretaris Mabigus. Halo Kak Sayudi Purwanto dan Kak Novi Desiani. Halo Apa Mbak Era. kabar? Alhamdulillah kabar kita baik semuanya Mbak. Baik Iya, ya? benar Wapi. Alhamdulillah. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan ya Kak ya. Tentu saja. Karena pada saat ini nomor 1 adalah sehat, nomor 2 bahagia. Benar sekali Kak Yudi. Nah, selain Wakama Bigus dan juga Sekretaris Mabigus, beliau-beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Talun. Dengan Kak Sayudi Purwanto sebagai guru biologi dan juga Kak Novi sebagai guru bahasa Jawa. Nah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama mungkin kepada Kak Sayudi Purwanto terlebih dahulu. Baik, monggo pertanyaannya apa Mbak? Nah, kan gini Kak. Kita dilanda pandemi seperti ini sudah lebih dari 1 tahun. Benar kan? Iya. Nah, Pramuka Semanta pastinya tidak tinggal diam dong untuk menghadapi masa pandemi seperti ini. Bagaimana sih cara dari Pramuka Semanta untuk tetap menjaga Semua kegiatan? semua kegiatan? Oke. Kita tahu ya bahwa sekarang atau sudah 2 tahun jalan ini pandemi berada di sekitar kita. Artinya bukan hanya yang dilanda pandemi itu bukan hanya SMA Negeri 1 Talun, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tentu saja ini juga dampaknya luar biasa. Tetapi untuk SMA Negeri 1 Talun, apalagi PTS-nya, Praja Tegak Semanta, tidak tinggal diam atau tidak mati gaya. Enggak boleh mati gaya. Ya. Karena dengan adanya pandemi, malah anak-anak menjadi lebih kreatif, terutama di bidang IT, mereka selangkah lebih maju. Semua kegiatan yang ada di Semanta menjadi dilaksanakan secara online. Begitu Mbak. Nah, kegiatan secara online tersebut pastinya menggunakan media-media kan ya Kak? Apa sih media-media yang digunakan di setiap kegiatan-kegiatan online tersebut? Baik. Di masa pandemi, teknologi informasi sangat diperlukan. Media apa saja, setiap anak itu sekarang nggak bisa lepas dari HP, ya, nggak bisa lepas dari HP. Kemudian juga sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Talun juga didukung oleh teknologi yang sedang berkembang. Misalkan saja kalau seperti pelaksanaan KBM, itu kita menggunakan LMS, Learning Management System. Demikian juga Bapak Ibu Guru sebagian juga menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di internet ya, seperti Zoom Meeting, kemudian Google Meet, kemudian minimal WhatsApp lah ya itu. Sehingga pelaksanaan semua KBM maupun SS terutama untuk pramuka itu juga bisa dilaksanakan secara online dan semua berhasil. Salah satu contohnya misalkan ada latihan rutin. Kalau dulu latihan rutin harus offline ya.
Sekarang latihan rutin bisa dilaksanakan secara online. Tetapi kadang juga bisa menghadirkan beberapa ambalan datang ke sekolah, sementara yang di rumah tetap bisa mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dengan cara online, sehingga adik-adik yang di rumah tetap bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya secara online. Selain itu, untuk kegiatan pramuka yang sudah pernah dilaksanakan secara online dan sangat berhasil, antara lain ada peringatan Badan Bawal Celebration, kemudian ada Scout Volunteering. Semua ini bisa dilaksanakan dengan baik di masa pandemi dengan cara online. Nah, kalau seperti kegiatan-kegiatan kayak contohnya tadi kan Badan Bawal Celebration. Nah, itu kan pastinya perlu menayangkan sesuatu kan, Ki? Ya. Nah, itu apa sih media yang digunakan? Baik, salah satu yang ada di Semanta saat ini, dan itu membuat Semanta makin berkibar, yaitu adanya channel YouTube Semanta TV. Ketika kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara online dengan live streaming YouTube Semanta TV, semua orang bisa melihat, bukan hanya kawasan di SMA Negeri 1 Talon atau di kawasan Blitaraya, tetapi di Indonesia bisa melihat channel YouTube Semanta TV. Bahkan ada beberapa alumni itu yang di luar negeri itu juga bisa menikmati kegiatan adik-adiknya alumni, karena beliau alumni ya, sehingga bisa melihat kegiatan yang ada di Semanta, mengacungkan jempol kepada kita karena ternyata adik-adik kelasku bisa berkreasi di masa pandemi menjadi luar biasa dengan adanya channel YouTube Semanta TV. Itu. Wah, benar sekali. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kan seorang penegak sudah berbeda nih dengan seorang penggalang. Nah, pastinya dari seorang penggalang menuju ke penegak itu membutuhkan transformasi. Nah, bagaimana sih cara Semanta untuk lebih memudahkan adik-adik yang penggalang bertransformasi menuju ke penegak? Baik, kita tahu ya kalau di tingkat SMP itu namanya pramuka penggalang, sedangkan di SMA, SMK itu penegak. Tentu saja beda, baik itu di Trisatyanya ya. Yang nomor 2 itu ikut mengabdi kepada masyarakat ya. Nah, untuk penegak SMA Negeri 1 Talon yang digawangi oleh PTS tentu saja, ini mampu melaksanakan kegiatan di luar yang sungguh di luar dugaan kami. Kami sebagai pembina itu kadang, ternyata anak-anak luar biasa idenya ya. Contohnya pada beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kegiatan bakti sosial. Itu ternyata dari iuran-iuran yang kelihatannya itu sepele, tetapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dengan cukup banyak, artinya dengan uang yang cukup di kawasan siswa ya, artinya untuk anak-anak atau murid Semanta, ternyata mampu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Dan tahun kemarin itu, atau tahun ini bisa 40 paket yang kurang lebih satu paketnya itu sekitar 150 kalau nggak 200.000. Itu menurut saya sudah luar biasa dan itu merupakan usaha dari anak-anak sendiri. Itu sangat luar biasa. Kemudian untuk tahun kemarin itu juga dengan adanya iuran yang sederhana tadi, artinya awalnya itu kelihatannya hanya Rp1.000 per minggu, tetapi ketika dikumpulkan menjadi banyak dan mampu mengadakan kegiatan yang namanya bedah rumah di daerah Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan itu walaupun tidak bedah rumah total ya, anak-anak itu bisa melaksanakan teras, pembenahan teras dan ruang tamu yang awalnya kurang layak menjadi sangat layak. Itu juga luar biasa menurut kami. Itu Kak. Baik. Wah, ternyata Pramuka Semanta hebat sekali ya Kak ya. Betul sekali. Nah, lanjut nih.
kembali ke pertanyaan yang pertama. Iya. Meskipun menggunakan media-media online, pastinya banyak kendala-kendala yang terjadi ya Kak ya. Menurut Kakak apa aja sih kendala-kendala yang sering terjadi di setiap kegiatan-kegiatan pramuka maupun kegiatan lainnya? Baik, tentu saja yang namanya kendala itu pasti ada ya di setiap tahapan. Termasuk di masa pandemi ini, kegiatan online kadang juga ada beberapa kendala. Kalau kendala dari siswa, ada beberapa siswa yang mungkin tinggal di daerah agak terpencil sehingga susah untuk mencari sinyal. Tapi ada juga beberapa yang paketannya habis atau alasan yang lain. Tetapi kita tidak tinggal diam ya. Mereka kita catat. Kemudian next time kita juga sebagian dari mereka itu kita kunjungi. Apakah benar bahwa mereka itu ada kendala? Kalau ada kendala yang memang seperti itu, kita bisa memaklumi dan kita bisa mencarikan solusi. Tetapi kalau ternyata hanya asal-asalan, artinya itu tadi hanya untuk alasan saja, maka kita harus membimbing mereka untuk memotivasi mereka agar kembali ke jalan yang benar. Artinya mereka lebih siap lagi untuk pembelajaran maupun kegiatan ekskul yang ada di Semanta, termasuk kegiatan pramuka, bisa mengikuti dengan baik dan tidak lagi menyatakan alasan-alasan yang kurang masuk akal. Tetapi itu tadi kan sudah kita bimbing, jadi mereka kembali ke jalan yang benar. Itu Mbak. Berarti pada intinya di kendala-kendala tersebut banyaknya alasan-alasan dari siswa-siswa ya Kak ya? Iya, ada beberapa, enggak semua. Kalau di persentase ya kecil sekali sih. Yang namanya Semanta itu cenderung anaknya semuanya semangat di berbagai bidang. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih. Sekarang ke Kak Novi. Silakan Kak Novi. Kan tadi sudah disebutin beberapa media-media yang digunakan di setiap kegiatan di SMA Negeri 1 Talun ini. Salah satunya kan YouTube Semanta TV ya Kak ya? Benar. Nah, bagaimana sih latar belakang dari YouTube Semanta TV tersebut? Ini menurut informasi yang saya dapat ya, soalnya saya masuk sini itu sudah ada YouTube atau channel Semanta TV. Jadi menurut informasi itu berawal dari mimpi. Karena kita kan lama-kelamaan pasti akan memasuki era digital. Jadi bagaimana caranya meningkatkan citra sekolah itu agar media promosi dan lain-lainnya itu juga semakin mudah, itu bagaimana? Cikal bakalnya itu sebenarnya berawal dari radio Mandala FM dulu. Sebenarnya itu tahun 2015, tepatnya tanggal 17 Agustus diresmikan. 1 tahun kemudian dengan bertanya, konsultasi ke sana sini, kemudian kerjasama dengan alumni, juga mencari sponsor, akhirnya terwujudlah channel Semanta TV. Itu harapannya ya itu tadi, untuk meningkatkan citra sekolah satu, dan sebagai media antara pihak sekolah dan pihak luar itu agar supaya lebih mudah. Itu. Oke, untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, podcast kali ini sangat cocok untuk kakak-kakak yang ingin tahu latar belakang dari Semanta TV. Nah, dilihat dari proses pembuatannya, pastinya banyak sekali keefisien dan kegunaannya ya. Ya, benar kegunaannya. Sekali. Nah, itu bagaimana sih menurut kakak manfaat-manfaat yang manfaatnya Semanta TV ini sungguh luar biasa ya menurut saya. Soalnya dengan adanya Semanta TV ini, promosi-promosi seperti ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah itu jadi semakin mudah. Kita tinggal posting video, kemudian seluruh dunia, kalau katanya Papi, seluruh dunia bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh sekolah kita. Itu jadi sasaran kita tidak hanya intern Semanta, tapi untuk seluruh dunia, supaya menginspirasi sekolah-sekolah lain juga.
Karena konon katanya kan sekolah kita itu sekolah nomor 1 di Blitar ini. Jadi bagaimanapun juga kita harus selangkah lebih maju daripada sekolah-sekolah lain. Kalau bisa kita bisa menginspirasi sekolah lain dengan media channel Semanta TV ini. Nah, Itu dampak positifnya ya. ya, selain dampak positifnya, pastinya juga ada dampak negatifnya dong. Mungkin selain dampak negatif juga banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin saja ingin dikembangkan. Itu menurut kakak apa saja sih? Kalau dampak negatifnya dari channel Semanta TV sendiri itu menurut saya nggak ada ya. Sama sekali nggak ada ya Pi ya. Soalnya kita kan memang sengaja membuat channel yang sifatnya Kontennya itu positif. ya positif dan ini Mendidik. untuk instansi pendidikan. Jadi ya tujuannya untuk memposting sesuatu yang ada di sekolah kita, bukan sesuatu yang aneh-aneh atau apalah itu. Jadi mungkin bukan dampak negatif tapi kekurangannya mungkin ya. Kekurangannya kalau selama ini saya rasakan sebagai pembina programnya itu masih belum tertata dengan baik. Kenapa belum tertata dengan baik? Soalnya tim kita, tim IT kita itu sangat terbatas, juga belum tertata. Bagaimanapun juga kita setiap tahun itu ada Ganti regenerasi. siswa. Ya, Pak. Regenerasi siswa itu kita harus melatih adik kita lagi. Nanti kelas 3 sudah lulus, kemudian masuk lagi yang kelas 10, kita harus Membina lagi, melatih lagi. Tidak semudah itu juga, kita harus mencari bakatnya dulu. Siapa sih yang bisa di bidang IT, nanti belum lagi diplot lagi nanti yang pegang kamera siapa, yang kalau misalkan podcast seperti ini, yang menyiapkan narasumber itu siapa, yang membuat pertanyaan-pertanyaan siapa, dan lain-lainnya. Itu masih belum tertata dengan baik menurut saya sampai sekarang. Dan kekurangannya lagi itu mungkin selama ini masih konsumsinya masih untuk intern Semanta saja mungkin ya. Ya walaupun sebenarnya dominasinya atau mendominasi konten-konten yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lah, kita belum ada program atau konten yang sifatnya itu umum untuk masyarakat umum. Itu masih berusaha untuk membuat program yang seperti itu. Jadi harapannya seperti itu ya Kak? Benar Kak. Harapannya bisa membuat konten umum yang bisa dinikmati oleh semua khalayak atau kalangan gitu ya. Iya. Oh ya, Kak Era ini kan juga salah satu siswa Semanta ini. Mungkin Kak Era juga pernah melihat Semanta TV kan? Bagaimana? Pasti. Mungkin kalau dari pihak Kak Era kekurangannya apa? Nah, kalau kekurangannya, saya sebagai penonton kan ya Kak ya? Iya. Itu menurut saya tidak menemukan kekurangan Kak. Malahan. Saya itu merasa Semanta TV itu sudah wow banget. Kayak jarang banget kan ya Kak, sekolahan memiliki channel YouTube yang sangat berkembang seperti Semanta TV. Benar, karena setahu saya salah satu sekolah yang pertama kali bisa membuat TV digital itu ya Semanta ini. Wah, hebat sekali. Jadi mungkin kita nomor 1 lah. Nah, sebelum pandemi kita sudah ada Semanta TV. Nah, kebetulan ini kok ada pandemi, jadi ya makin berkembang. Iya, kenapa tidak kita gunakan aja seperti itu. Nah, benar sekali. Nah, kan kita kali ini kita membahas tentang konten kreatif. Nah, menurut kakak-kakak narasumber ini, pengertian dari konten kreatif sendiri itu apa sih, Kak? Dimulai dari Kak Sayudi terlebih dahulu deh. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya yang namanya konten kreatif itu adalah konten-konten yang bisa menginspirasi orang lain dan itu tentu saja yang berdampak positif bagi orang lain. Jadi menginspirasi konten yang positif dan kreatif ya. Yang artinya yang namanya kreatif itu tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Oh, ternyata dari kegiatan ini dibuat kreativitas seperti ini. Nah, ternyata bisa. Nah, semacam itu dan itu nanti bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik atau menjadi lebih baik dari yang sudah ada. Itu menurut saya seperti itu. Nah, menurut Kak Novi bagaimana? Kalau dari saya mungkin podcast itu sudah umum ya. Podcast acara seperti ini kan sudah umum.
Mungkin kalau untuk konten kreator itu dia harus bisa membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Bisa menginspirasi orang lain juga, itu menurut saya. Nah, kan tadi sudah menyebutkan dari pengertian konten kreatif nih. Apa sih contoh mungkin dari kakak-kakak yang menonton podcast ini ingin tahu apa saja contoh dari konten kreatif? Baik, kalau boleh saya jawab, salah satunya yang beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, yaitu adanya pesta demokrasi di SMA Negeri 1 Talun, yaitu untuk proses pemilihan Ketua Umum OSIS dan MPK serta fraksi-fraksi yang ada serta Ketua 2 OSIS ya. Nah, kalau di SMA lain mungkin belum bisa melaksanakan secara online, tetapi dengan adanya channel YouTube Semanta atau live streaming Semanta TV, itu ternyata banyak sekali dari penonton itu yang memberi jempol kepada kegiatan tersebut. Artinya kalau yang biasanya di pesta demokrasi itu dilaksanakan secara offline, ternyata dilaksanakan secara online pun bisa menjadi lebih oke begitu, dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Biasanya kalau offline itu kan hanya dinikmati atau bisa dilihat oleh warga Semanta saja. Sedangkan sekarang ini begitu tahu ketua umumnya adalah bla bla bla, wow, orang tersebut yang punya nomor anak tersebut langsung memberikan selamat bla 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 gitu. Rasanya itu menjadi lebih lebih besar lagi pengaruhnya terhadap suatu kegiatan. Itu salah satu contoh konten kreatif. Nah, menurut Kak Novi, apa sih contoh dari konten kreatif tersebut? Ini maksudnya contohnya yang ada di Semanta TV atau? Boleh di luar Semanta TV juga. Menurut saya semua yang ada di Semanta TV itu hasil kreativitas dari anak-anak yang sangat maksimal ya. Itu semua menurut saya patut diapresiasi, termasuk masuk dalam konten kreatif juga. Awalnya dulu memang tahun 2016 itu 7 September 2016 kita cuma bisa mengupload konten berupa profil sekolah, karena ketika itu kalau tidak salah sedang ada akreditasi atau kunjungan adiwiyata kalau tidak salah. Iya. Jadi untuk itu profil sekolah. Kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu, sebenarnya untuk ekstra kurikuler pramuka juga khususnya itu sebenarnya juga mau membuat channel sendiri, tapi kalau bisa kita satu pintu lah, satu pintu saja biar ini Mini Semanta. Jadi pramuka juga bisa berkecimpung di Semanta TV juga, bisa menyumbangkan kontennya yang lebih kreatif lagi dan positif ya. Iya, ke Semanta TV itu. Nah, sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih kesan, pesan, dan juga harapan dari kakak-kakak buat Pramuka Semanta, terutama di Praja Tegak Semanta dan juga Semanta TV? Baik. Monggo, saya dulu Kak ya Yudi. Kak. Monggo. Oke, menurut saya harapan ke depan terkait dengan kegiatan pramuka, tepatnya untuk Praja Tegak Semanta, harus lebih kreatif, harus lebih banyak ide-ide yang membuat Semanta itu semakin berkembang. Jangan sampai kesan Semanta itu hanya tali temali dan tepuk tangan saja, di sini senang, di sana senang, tetapi banyak sekali ide-ide kreatif dari PTS yang bisa menginspirasi sekolah lain tentang kegiatan pramuka itu. Sedangkan untuk podcast atau Semanta TV ya, Semanta TV tentu saja harus banyak konten-konten kreatif yang lain seperti tadi, bukan hanya untuk kalangan siswa, tetapi bisa dinikmati oleh kalangan umum sehingga viewernya tambah banyak, nanti hasil dari iklannya tambah banyak, berarti anak-anak makin kaya dong. Itu harapannya ya, begitu. Untuk Kak Novi? Kalau dari saya, karena pramuka ini termasuk ekstra besar ya di Semanta, salah satu ekstra wajib di Semanta, jadi kalau bisa mereka harus punya satu playlist tersendiri di
YouTube Semanta TV, khusus PTS, judulnya PTS Semanta, nanti isinya kegiatan-kegiatan khusus PTS saja. Jadi khusus itu untuk Pramuka. Pramuka Semanta itu bagaimana sih? Kegiatannya apa saja? Lalu kegiatan rutinnya itu materinya apa saja? Itu mungkin bisa di live streaming atau video dokumenter di posting di Semanta TV itu. Itu sih harapan saya untuk Pramuka dan Semanta TV. Nah, untuk harapan semoga bisa segera terlaksana. Amin. 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 Demikian bincang-bincang yang kita laksanakan pada kali ini. Semoga informasi yang ada pada bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.